Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina. Kalau kita ditanya apa hikmahnya di dalam berselawat menyebut nama Ibrahim, yang pertama jawabannya karena Nabi Muhammad berterima kasih atau Nabi Muhammad bersyukur atas jasanya Nabi Jasanya apa? Jasa doa. Doanya apa? Enggak ada papan tulisnya ya. Jawaban pertama, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ini jawaban pertama adalah bukti bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada Nabi karena keberadaan Nabi Muhammad SAW menjelmaknya dia di dunia dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi Ini doa siapa nih? Doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad adalah keberadaannya berkat dari doa Nabi Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, wab'as, utuslah pihim pada mereka apa? Seorang rasul dari mereka. Maksudnya mereka keturunan Nabi Ibrahim, ada yang jadi yang udah dikenal Nabi Ismail ya. Ismail punya anak. Nah, kalau diurut-urut ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kalau diurut-urut ya, silsilanya keturunannya sampai ke Ismail. Ismail anak siapa? Anak Ibrahim. Gitu. Ismail itu anak Nabi Ibrahim. Ya. Rabbana dari mana tuh Nabi Muhammad ke Ibrahim? Dari Ismail. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin sampai ke Ismail bin Ibrahim. Dah. Jawaban yang kedua, salawat itu ada nama Ibrahimiyah, menyebut Ibrahim, yaitu Ibrahim sendiri berdoa. Ini doa Nabi Ibrahim. Waja'alli
waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya lisana sidqin. Lisan artinya lidah, sidqin yang benar, fil akhirin pada umat di akhir. Kita termasuk wal akhirin ya. Kita umat yang belakangan. Jadi Nabi Ibrahim itu pengen namanya diabadikan dengan pujian. Nah ini, maka pada umat-umat yang akhirnya kita tidak lepas di dalam bersalawat menyebut nama Ibrahim. Jadi itu termasuk lisana sidqin. Lisana sidqin artinya lisan pujian. Lisan yang memuji. Ibu-ibu, ustazah-ustazah yang telah merawat anaknya ya, sehingga menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bap. Juga ibu-ibu berbuat baik kepada berbuat baik kepada masyarakat, itu bisa dikenang. Bisa disebut-sebut. Ibu Anu, waduh dia orangnya tuh rajin ya. Rajin ibadah. Orangnya murah, baik dan sebagainya. Disebut terus. Nah ibu punya ibu enggak? Ibu punya ibu enggak? Punya. Punya saudara enggak? Punya. Ada enggak yang berbuat baik sama ibu? Ada. Kalau ibu nyebut kebaikannya, namanya lisana sidqin. Nah, pujian. Lidah pujian. Ibu mau dikenang baiknya apa jeleknya? Maka sekarang kita berbuat nanti akan dikenang. Ya, selain daripada mendapat doa khususnya dari anak. Jawaban yang ketiga. Ada persamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Ada persamaan di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim namanya Abal Millah. Nabi Ibrahim itu apa? Inna Ibrahim kana Abal Millah. Abal Millah. Wa Muhammadan, sedangkan Nabi Muhammad kana adalah Abar Rahmah. Abar Rahmah. Nabi Ibrahim apa? Abal Millah. Bapak di dalam agama. Millah artinya agama. Bapak di dalam agama. Bapak agama gitulah. Kalau Pak Soeharto bapak pembangun. Nah itu supaya nyambung ya.
Kalau Nabi Ibrahim bapak agama. Coba baca ayat Quran. Bahwa Nabi Ibrahim itu bapak di dalam agama. Anittabi' millata Ibrahim alaihissalam. Belum. Quran. Anittabi' millata Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ayat ini ikutilah millata agama Ibrahim, Nabi Ibrahim hanifa. Jadi Nabi Muhammad disuruh ngikutin agama Nabi Ibrahim. Dalam segi apanya? Mengikuti agama Ibrahim. Satu, sunatan. Ya bukan sunnah, sunat. Lain, sunnah sama sunat lain enggak? Sunnah ada sunat. Itulah bahasa Arabnya namanya khitan. Jadi Nabi Ibrahim khitan. Udah tua. Udah 80-an tahun baru sunat. Karena baru disuruh sama Allah. Udah alot. Pakai kampak. Pakai apa? Kampak. Dia nggak rasain. Udah perintah Allah sama Nabi Ibrahim udah indah aja. Itu khitan. Jadi khitan itu syariat Nabi Ibrahim. Wajib apa sunnah? Wajib bagi laki-laki, perempuan sunnah. Laki-laki wajib kalau dia enggak sunat, nanti dia kencing mampir di kulup di ujungnya. Nah kalau mau sembahyang ribet enggak? Ribet. Kalau itu kulupnya masih ada, terus kencing mampir di situ najisnya. Ilok setiap mau sembahyang diapain? Diperiksa. Ya, makanya sunat, ujungnya itu disunat. Laki-laki. Tapi kalau begitu lahir udah kayak disunatin, itu tidak wajib sunat. Perempuan disunatin dikit doang, dikit. Apanya itu? Apanya itu? Apanya? Itu jenggernya dikit. Jengger. Ya, dikit aja dikit. Kata Nabi dikit aja. Untuk apa? Hikmahnya untuk menurunkan tegangan. Kalau nggak disunatin, tegangannya tinggi. Permainannya terlalu lama baru nyamber. Maka itu disunatin maksudnya supaya nyambernya cepetan dikit. Masih lama juga. Kalah listrik. Nah itu pikirnya begitu. Jadi apa hikmah perempuan disunat? Supaya menurunkan tegang. Sebab perempuan tegangannya lebih. Jadi wattnya lebih tinggi. Lalu laki-laki tegangannya rendahan. Ya makanya itu disunat supaya seimbang. Jadi ada hikmahnya. Hikmah khitan itu satu, syiar Islam. Kalau non muslim ada acara sunatan enggak? Enggak ada walaupun dia sunat. Yang kedua, hikmah khitan adalah kebersihan. Dulu masih ada empang, kalenan itu pada ngebak. Akhirnya karena enggak bersih dimakan tenguk. Sakit kayak bisul begitu. Nah itu namanya
Khitan itu adalah kebersihan dan juga kesehatan. Yang pertama syiar Islam, yang kedua kebersihan, yang ketiga yang keempat menjadi lebih nikmat hubungan sebab di khitan. Tawa lagi Jen. Jadi lebih hikmah, lebih nikmat. Sekarang saya tanya ibu, makan pisang dikupas sama nggak dikupas mana enak? Nah itu jawabannya. Makan pisang dikupas sama nggak dikupas mana nikmat? Nah ya itu. Udah ya. Dah itu masalah khitan adalah syariat Nabi potong kuku. Potong kuku syariat Nabi Ibrahim. Potong kumis. Jangan sampai lihat bibir. Ada yang kumisnya tebal tuh lewat bibir. Makan durian nyangkut itu. Potong kumis itu sunnah. Potong bulu bawah itu sunnah Nabi Ibrahim. 40 hari sekali. Kalau perempuan dicabut. Kalau laki-laki dikoret. Kalau sakit ya terserah mau dipotong. Itu sunnah. Andai kata dibiarin, ya, yang dia demennya begitu, biarin aja, biarin dah, ya. Apaan? Sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi istinja, bis buang air istinja, bahasa Betawinya cebok. Ya, itu juga ikutin Nabi Ibrahim. Jadi anit tabi millata Ibrahim hani. Jadi dalam segi ada 10 sunnah Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Makanya Nabi Ibrahim namanya Abal Mil, bapak dalam agama. Anit tabi millat Ibrahim. Hanifa maknanya cenderung. Apa lah? Cenderung. Itulah agama. Ini Islam. Dia cenderungnya ke Islam, yang ini enggak. Itu namanya Hanif. Cenderung kemana? Cenderung ke Islam. Kemarinnya enggak cenderung nih. Siapa? Nabi Ibrahim. Mana Hanifah yang sering kita sebut, kita baca. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Abar Rahmah, Bapak kasih sayang. Bapak kasih An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-Nabiyyu, Nabi aula, lebih utama bil mu'minina, dengan orang mukmin, min anfusihim, dari diri-diri mereka. Dalam Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih aula daripada diri mereka. Yaitulah wahwa abun, dan yaitulah Nabi Muhammad bapaknya orang-orang mukmin, dan yaitulah Nabi Muhammad bapaknya orang mukmin. Siapa yang ngaku? Nabi mengaku dalam sabdanya, innama ana lakum masalul walid, innama ana lakum masalul walid. Kata Nabi, kalau ini firman Allah, innama ana lakum
Hanya saja saya bagimu masalul walid, masalul walid. Hanya saja saya itu Nabi, lakum bagimu masalul walid, seperti orang tua. Apa itu seperti orang tua? Ay birrahmah warahmah. Nabi adalah bapak orang mukmin. Mengapa Nabi dibilang bapaknya orang mukmin? Bapak di dalam kasih sayang. Birrahmah artinya, rahmah artinya, rahmah artinya kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Dekat aja bunyi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Nabi Muhammad datang min jinsikum, sejenis kita, manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum. Nabi Muhammad itu manusia seperti kalian. Famablagul ilmi bihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ya rabbi bil. Fama belawul ilmi, ilmu kita, sepengetahuan kita, fihi annahu basyarun, pada Nabi itu adalah manusia. Wa annahu khairu khalqillah, Nabi itu sebaik-baik makhluk Allah dibanding sama makhluk apapun. Ya, semua makhluk masih afdalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa basyarun? Basyarun maknanya apa? Ba sin ro. Apa maknanya? Basyarun. Apa basyarun? Apa maknanya? Basyar apa maknanya? Manusia. Nah, insanun apa maknanya? Manusia juga. Apa lagi? An-nasu qul a'udzu birabbin. Ini maknanya apa? Basarun manusia. Insan manusia. An-nas manusia. Kan maknanya manusia. Nah, bedanya apa? Makna basar sama insan. Basar itu maknanya manusia, Nabi bahasa manusia karena berkulit. Basar itu kulit. Basarotai rajulin wamra'atin, batal apabila bertemu dua kulit laki dan perempuan yang ajnabiyah, ya. Basar karena kulit. Umumnya manusia ini berkulit nggak? Apa berbulu? Kulit. Kalau berbulu bagian-bagian tertentu aja. Ada bagian-bagian tertentu, tapi banyakan yang kulit bertemu kulit. Batal nggak? Batal kalau sama laki-laki ajnabi, ya. Kalau gigi ketemu gigi nggak batal. Kalau giginya gondrong, gigi ketemu gigi nggak batal. Ini fikih. Kalau rambut pegang nggak batal. Tapi kalau kulitnya batal, karena itu lebih dekat kepada nyetrum. Nyetrum kalau kulit. Tahu basar? Dinamai basar karena coba ayam, kulitnya kelihatan nggak? Enggak. Ada bulunya, binatang-binatang itu banyak kan ada bulunya, kulitnya nggak kelihatan. Dinamai insan itu maknanya lupa. Lupa nggak?
suka lupa matiin lampu, lupa, ada yang lupa ngaji, lupa ya. Jadi manusia itu punya sifat al-insan mahalul khoto, ya manusia itu tempatnya lupa ya dan salah. Kalau annas maknanya dua, ada maknanya lupa, ada maknanya bergerak. Bergerak. Jadi nas maknanya bisa lupa, bisa Ibu bergerak kah? Berlomba mari. Pikiran bergerak kah? Gerak. Tadi pagi-pagi pikiran bisa lain nggak? Bergerak, bisa lebih maju atau biasa ya, atau bergeraknya kepada yang positif atau negatif. Nah, jadi Nabi Muhammad menisbatkan dirinya bahwa orang mukmin ini adalah dia sebagai bapak apa? Bapak kasih sayang, bapak birrahmah warahmah, bapak kasih sayang, rahmah. Itu yang di Quran di surah akhir Taubat dikatakan bil mu'minina. Nah, ketemu dah tuh. Bil mu'minina raufur rahim. Tuh. Dari rahmah diambil kata-kata rauf. Rahmah diambil kata-kata rahim. Jadi yang boleh menyandang, boleh menamakan rauf atau rahim hanya Allah, karena raufur rahim ini adalah nama Allah. Rauf nama siapa? Rahim nama siapa? Lantas dibuat Nabi Muhammad yang pakai. Kalau kita nggak boleh, kalau Nabi Muhammad boleh dinamain Rauf, dinamain Rahim. Tapi kalau buat kita punya anak nggak boleh dinamain Rauf. Abdul Rauf, ya betul. Taruhin Abdul Rahim, Rahim, ya. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad bapak kasih sayang terkenalnya, kalau Nabi Ibrahim bapak agama, karena mempunyai persamaan bapak sama bapak, maka di dalam salawat disebut juga selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Yang keempat jawabannya, jawaban yang keempat, Nabi pakai menyertai nama Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah munadi syariah bil haji. Nabi Ibrahim munadi syariah yang menyerukan syariah di dalam haji. Wa arina manasikana. Jadi manasik haji. Itu Nabi Ibrahim dikasih tahu Allah tentang manasik. Wa arina manasikana, ya Allah kasih tahu manasik, cara ibadah haji. Setelah selesai Nabi Ibrahim ibadah haji, maka Nabi Ibrahim disuruh menyerukan, disuruh manggil manusia, ya. Wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin. Amin. Ya Ibrahim, umumin inna Allah kataba alaikumul hajj fahiddu. Allah itu mewajibkan manusia itu haji, maka hajilah. Ibu-ibu ini ada yang nyaut labbaik, yang nyautnya sekali hajinya, yang nyautnya 2 kali hajinya.
yang nyautnya 3 kali, yang nyautnya 4 kali, yang nyautnya 20 kali, yang nyautnya 40 kali, yang kagak nyaut. Ibu nyaut kan tuh waktu panggil malam Ibrahim? Tahu lah. Ntar kalau udah pergi baru ya ini yang panggil. Nyautnya? Kalau dia nyaut pergi. Kalau dia nggak nyaut, ya mana pun tahu. Nyaut apa belum kali. Walaupun belum, jangan putus asa. Putus asa itu dosa. Putus cinta soal biasa. Cari ganti. Ya, begini. Kenapa kita nggak putus asa? Karena kita punya ilmu. Hajinya orang punya duit dan sehat, ada kesempatan. Hajinya ke Baitul. Hajinya orang yang punya duit tapi badannya nggak sehat. Saya pergi jadi masyarakat, yang pergi duitnya aja, yang ngerjain orang lain. Haji juga namanya badal. Jadi sanggupnya biwairi. Kalau langsung pergi binafsihi, istitoah binafsihi, sanggup dirinya sana. Ada istitoah biwairihi, duit yang kesolong, lainnya enggak. Ada yang duitnya kagak, di rumah aja, namanya istitoah birabbihi. Istitoah birabb, mampu dengan Allah Subhanahu. Istitoah birabbihi ini hajinya orang hajinya orang fakir Al-Jum'atu hajjul masakin. Jumatan itu haji orang miskin. Dari rumah bisa haji. Kata Allah, Falyabudu rabb hadzal bait. Sembala yang punya Baitullah. Dari sini nyembah bisa nggak? Bisa. Itu hajinya orang susah. Jadi insya Allah semuanya ini bisa bisa nilainya haji. Biar nggak pilih haji, tapi nilainya haji. Puncak tujuan haji adalah supaya kembali ke tanah air, dosa diampuni oleh Allah. Yang pada begitu di Arafah berdoa, Allahumma firil haj wa liman istaghfara lahul haj. Di Arafah dia berdoa, ya Allah ampuni yang lagi bikin haji dan yang di tanah air yang minta didoain juga supaya dosanya terhapus. Nah, kita terhapus. Itu juga mustati'un birabbihi. Pernah kirim salam gak? Sama yang umroh, sama yang haji, kirim salam sama Rasulullah, pernah gak? Kalau saya diampuni, kita juga diampuni insya Allah. Ya, jadi minta diampuni. Dari sini, mengucap salam sama Nabi bisa nggak? Bagaimana ucapnya? Assalamualaikum ayyuhan. Itu udah salam itu. Dia jawab nggak? Jawab. Yakin jawab. Nah, jadi manasik itu adalah manasik Nabi Ibrahim. Jadi dikenalnya Nabi Ibrahim itu munadis syariah fil haji, yang menyerukan syariat haji. Padahal kalau kita lihat sejarah bahwa yang bikin Ka'bah itu siapa? Yang pertama bikin Ka'bah siapa? Yang pertama bangun Ka'bah siapa? Semuanya jawabnya Nabi Ibrahim. Semuanya jawabnya Nabi. Yang pertama bangun Ka'bah adalah malaikat.
Jadi selama ini ibu bapak kalau ditanya siapa yang mau pertama, Ibrahim. Itu udah benar gitu. Padahal yang bangun pertama malaikat. Apa malaikat? Bukan malaikat tangga. Malaikat yang di bumi. Ada malaikat yang di langit. Jadi ada malaikat yang di bumi, fil ardi, ya. Ada malaikat yang bersama di langit. Ada malaikat di bumi, ada malaikat di langit. Ada tempat tawafnya malaikat namanya. Siapa yang bisa saya kasih hadiah? Pergi haji jika mampu. Apa namanya? Namanya Hidlah. Tempat tawaf malaikat di langit namanya Baitul Ma'mur. Sekali tawaf 70.000 malaikat. Berapa? 70.000 malaikat nih. Sekali tawaf 70.000, ganti lagi 70.000 datang. Bukan malaikat yang tadi. Selesai ganti lagi 70 malaikat. Itu di mana tawafnya? Di Baitul Ma'mur, di langit yang ke pernah sono. Maka aja belum. Nah ya, ceritanya nih malaikat yang di bumi rindu, kepengen punya tempat tawaf. Kata Allah, bikin dah. Bikinnya di mana? Di tanah haram. Kenapa nggak di Monas? Kenapa nggak di Monas? Begini jawabannya. Ini Baitul Ma'mur nih. Ini Baitul Ma'mur misalnya. Terus. Ini tanah haram ada di sini Ka'bah. Tapi kalau ini Monas, bisa Monas. Ya ini misalnya Baitul Ma'mur ada di sini, ya Monas. Kenapa di sana? Tanah haram Ka'bah. Karena kalau ditarik benang Baitul Ma'mur terus bawah lempengannya tanah haram. Paham? Tidak. Kenapa Ka'bah di sana ya? Coba di Monas. Murah. Oh jawabannya karena itu poros bumi dari Baitul Ma'mur ke bawah lempeng itu jatuhnya lempengan Ka'bah. Jadi siapa yang pertama bangun Ka'bah? Nah, tambah ilmu ya. Lantas habis itu siapa? Bangunan terus saja dibaruin. Habis itu adalah Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Kemana dia kalau? Nabi Adam di mana? Dari keluar dari surga tuh pergi mana? Kalau sampai perginya ke apa tuh? India. Boneka cantik. Atau namanya Sarnadi. Di India ada namanya negeri namanya Sarnadi. Jadi Nabi Adam dibawa ke India. Siti Hawa Nabi Adam di India ya. Siti Hawa seringnya orang nyebut Hawa yang betul Hawa ma'huzun minal haid karena dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri. Nabi Adam hidup nggak? Hidup, jadi maka diambil dari yang hidup yaitu Nabi Adam dari tulang rusuk tiga yang kiri. Tulang rusuknya bengkok nggak? Makanya perempuan bengkok. Makanya perempuan
Kalau laki kalau melempengin bengkok harus sabar. Kalau nggak sabar, asa bisa patah, bisa rumah tangga bubar. Maka nggak boleh kasar karena karena perasaannya mulai singgung, mewek aja mewek. Betul. Harusnya dilus-lus, harusnya disayang-sayang. Oh, nenek-nenek tahu aja. Nyambung berarti ya? Nyambung nggak? Berarti paham. Maunya diusap, maunya disayang-sayang, nggak boleh galakin, betul? Istauzu bil nisa'i khair, kata Nabi kalau mau nasihatin perempuan dengan cara baik, dikasari, pecah, dibiarin bengkok terus, harus maka nasihat perkawinan dua. Satu, sabarlah. Kalau sabar, rezeki tambah, anak tambah, karena kalau nggak sabar, kedua syukur. Rumah tangga itu lagi enak, nggak enak, sabar. Kalau lagi ngenakin, kalau nggak ngenakin, karena di dunia cuma dua, enak sama. Kalau mau enak terus di surga, kalau nggak enak terus, kalau namanya dunia ada enak, sadar. Nah, ini jadi maka Ka'bah yang bikin pertama siapa? Mereka. Baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Nuh, ya baru Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan pengajian kita ini minggu nggak puas nanti. Puas nggak? Kalau puas mah nggak ngaji lagi. Ya mudah-mudahan kagak karena yang nggak ada puas-puasnya satu, yang nyari ilmu. Puas nggak? Nggak ada puasnya, nyari lagi. Kecuali orang yang udah nggak doyan mau coba mulu. Ya, pusing. Kalau yang doyan kurang. Pertama, yang nggak ada puasnya tolibul ilmi, yang nyari ini nggak ada puasnya nih. Puas nggak? Nah, masih kurang. Ya. Ada ilmu. Guru juga begitu. Nggak puas sama Kalau guru lebih nggak puas lagi. Kenapa? Karena dia kalau mengajar mikirin menunya apa nih gitu. Kalau ibu tuh nggak mikirin kan terima aja. Ya. Baca kita juga kan ada di rumah. Rumahnya nangkok nyari. Kalau guru mikirin. Walaupun ada kitabnya aja masih mikirin. Ini nyampein bener enggak, kalau salah kan dosanya panjang. Ya. Yang kedua, tolibun dunia, yang nyari udah satu mau dua, udah dua mau tiga, akhirnya mau semua. Itu yang nyari dunia. Dia bilang cukup nggak? Ada. Padahal ini punya masih ada kurang. Betul. Nah, diapain namanya? Ditahan nafsu dengan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima hasil usaha, hasil pemberi uang belanja sebar berapa? Tergantung berapa? 50.000. Ada lagi berapa? 100.000.
Kalau dikasih 100 ribu, alhamdulillah. Dikasih 50 ribu, dikasih 25 ribu, beliin almanac biar kuat setahun daripada ribut. Nah, jadi jangan ribut. Ini kona, biarin orang tuh makan macam-macam lauknya. Penting udah nasi sama. Ya, itu yang menjadi kita nggak sakit hati kita karena punya sifat kona. Ya, mudah-mudahan masih lanjut aja. Masih lanjut insyaallah. Utlubul ilma minal mahdi, carilah ilmu dari buaya ayunan sampai ke liang kubur. Baru begitu lahir udah diazanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Sebelum denger dangdut udah denger 2 kalimat dari ilmunya. Udah mati ditalkin diajarin marrabuka Allah rabbi madinuka al-islamu. Jadi udah di kuburan masih ngaji yang penting ya. Adapun gurunya gonta ganti karena gurunya gak bakalan hidup terus atau pindah ya. Jadi dengan sebab mengaji ilmu bisa langgeng. Mencari ilmu majlis taklim adalah itu menghidupkan agama, menghidupkan ilmu. Kalau ustazah, kalau kiainya mati, ada yang ganti. Mau ganti kiai mati? Kalau nggak ada majlis taklim, nggak ada yang tempat belajar, kalau kiai-kiainya pada mati, menurut siapa? Agama jadi adanya taklim adalah sekaligus menghidupkan agama. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan.